warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai dari DPRD, yang saya hormati Ibu Korwil Kecamatan Lopo, yang saya hormati Kepala SDN Dualangan, dan yang saya hormati Kepala Komite beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Dualangan beserta wali murid SDN Dualangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan atas waktu untuk berkumpul bersama di sini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin waktu saya sebentar saja. Kebetulan tugas aksi nyata ini berhubungan dengan komite beserta dengan orang tua, beserta dengan ibu pengawas sekolah, dan juga kebetulan hadir beliau di depan kita ini, yaitu Bapak DPRD kita ini. Daripada saya mengundang kembali Bapak dan Ibu semuanya, lebih baik saya sisipkan waktu saya sebentar saja di sini. Setuju Bapak Ibu saya sita waktunya sebentar ya Pak? Sebentar saja. Jadi mengenai tugas aksi nyata ini yang kebetulan pada modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pada modul 3.2 guru penggerak angkatan 6. Kebetulan di sekolah ini saya mewakili masuk di angkatan 6 CGP dalam guru penggerak ini. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini, yaitu cara memimpin itu dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di sekolah ini, pengelolaannya sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Jadi adapun sekolah ini sebagai ekosistem pendidikan, yaitu sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Jadi kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya hingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Seperti apa abiotiknya? Murid, ada kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua murid, dan juga beserta masyarakat, dinas terkait, pemerintah daerah. Kebetulan ada hadir beliau di depan kita ini. Nah, seperti contoh abiotiknya, itu sesuai dengan yang ada, itu keuangan sarana dan prasarana serta lingkungan alam. Yang berikutnya, ada terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pengelola sumber daya ini, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan yang berikutnya pendekatan berbasis kekuatan ataupun aspek. Jadi pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini yaitu memusatkan perhatian kita semua pada apa yang mengganggu, pada apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik, seperti yang sudah dibicarakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, dan juga Bapak DPRD. Dan yang berikutnya pendekatan berbasis kekuatan dan aset. Jadi memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi kita semua, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, yang berbasis kekurangan ini seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, yaitu fokus pada masalah yang menjadi kekurangan kita bersama, yang sudah dibicarakan tadi oleh yang disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu tentang pembangunan ruangan kelas kita, yang untuk sementara ini bahwa SDN Dualangan itu memakai kelas itu digunakan sementara waktu
satu ruang yaitu memakai ruang musola. Nah, sementara yang berbasis kekuatannya yaitu kita fokus pada asas atau kekuatan yang ada. Nah, Bapak Ibu, pemetaan aset ini atau modal ini ada 7 macam. Yang pertama ada modal dari manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal lingkungan dan alam, yang keenam modal finansial, yang ketujuh ada modal agama dan budaya. Nah, dari beberapa sumber daya yang ada di Sekolah Dasar Negeri Dolangan ini tentu memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas apabila sumber daya dikelola dengan cepat atau tepat sasaran. Nah, modal manusianya yang ada saat ini di Sekolah SDN Dolangan yaitu ada kepala sekolah, pengawas pembina, guru, komite sekolah dan wali murid, dan beserta masyarakat sekitar lingkungan ini. Nah, sedangkan modal fisiknya adalah sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid yang lebih efektif seperti ruangan, kelas, musola, perpustakaan, toilet, dan lapangan. Tetapi di situ ada yang menjadi kekurangan kita bersama, yaitu ruangan kelas beserta papan blok tadi yang sudah dibicarakan tadi. Nah, yang berikutnya yaitu modal finansial. Dari modal finansial ini yaitu terdapat dana BOS. Itu tidak sepenuhnya untuk kita seperti yang sudah disinggung oleh Ibu pengawas tadi, bahwa itu ada masing-masing sudah ada cabangnya masing-masing, posnya. Dan berikutnya ada kantin yang saya taruh di sini yaitu untuk dapat membantu operasional sekolah, tapi hanya untuk menutupi kekurangan sedikit nilainya saja. Yang berikutnya yaitu modal politik. Dari modal politik ini ada keterlibatan guru dalam organisasi prosesi seperti KKG, kerjasama dengan dinas pertanian kebetulan. Jangan dipegang kabelnya. Mulai kerjasama dengan dinas pertanian seperti P2L yang sudah berjalan sekarang. Nah, yang berikutnya kerjasama dengan kesehatan masyarakat, yaitu SDN Dolangan beserta dengan sekolah-sekolah lain bekerjasama dengan pihak Puskesmas Lopok, yaitu memberikan pelayanan kepada siswa SDN Dolangan. Seperti pada tiap bulannya memberikan, baru-baru ini memberikan vitamin A kepada siswa SDN Dolangan dan juga rutin memberikan obat cacing serta memeriksa kesehatan siswa SDN Dolangan. Yang berikutnya dari modal sosial itu relasi baik dengan lembaga kursus lembaga lain di sekitar sekolah. Jadi kita memanfaatkan sumber belajar murid kerjasama dengan KKG, PGRI, Puskesmas dan juga MAESO, di sini Majelis Taklim. Karena sebagian siswa SDN Dolangan yang berada di dusun Boipana, di sana para ibu-ibu Majelis Taklim mengadakan setiap sekali seminggu pada tepat malam Jumat itu mengadakan yasinan bersama. Jadi sebagian siswa di situ yang berada di lingkungan sana ikut serta dalam majelis taklim bersama Jumlah Pada. Yang berikutnya yaitu modal alam dan lingkungan. Kebetulan saat ini sekolah SDN Dolangan sedang memanfaatkan lingkungan sekitar, yaitu lingkungan yang kosong sudah dijadikan lahan berlima. Yang berikutnya yaitu modal agama dan juga budaya. Jadi pembiasaan keagamaan seperti membaca Al-Quran dapat meningkatkan keimanan, adanya modal bahasa budaya yang mulai kita terapkan pelan-pelan ini Bapak Ibu. Nah, dari keterkaitan ini semua, dari pengelolaan sumber daya menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya ini agar tepat guna dan tetap tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan.
Kalau bukan untuk kita semua, lalu siapa lagi yang bisa memajukan sekolah SDN Bualangan ini? Seperti pesan dari Jangan pegang kabelnya. Pak Nadiem Makarim, pendidikan itu tidak hanya di kelas saja Bapak Ibu, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu yang pesan dari Pak Nadiem Makarim. Jadi guru itu bukan sepenuhnya menanggung jawab dalam pendidikan, tapi ada kolaborasi dengan orang tua serta masyarakat sekitar. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi Bapak Ibu, semoga dengan kegiatan pertemuan kita bermanfaat ini, supaya bisa kita ambil hikmahnya. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya, sudah mendengarkan apa yang materi yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas dan juga perwakilan dari PRD. Terima kasih banyak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekolah kita ada diri tentang apa dalam pendidikan, ada satu dulu proses seleksi. Di samping itu juga di SD 2 Negeri Langam ini Pak, ada 2 juga yang sedang proses untuk mencari S2 untuk guru SD 2 Langam. Alhamdulillah. Jadi tugas ibu ini sekarang menganalisa kekurangan dan kekuatan sekolah. Yang inilah yang kami gunakan sebagai referensi, Bapak Ibu. Apa namanya, kekuatannya ini bisa untuk mempercepat perubahan kualitas sekolah. Kemudian kekurangannya jangan sampai menjadi kendala dalam kita berbuat. Inilah analisa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nur Hidayati SPD. Jadi inilah apa namanya sosialisasi kesiapan anggota metode 2 buat diri kita jadi luar biasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu itu satpam, terus musola, terus ruang literasi, bangunan sekolah, pamping blok. Kali saya tawar itu siapa? Demi di sini siapa? Sini saya sudah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa termasuk dengan tujuan kedatangan saya ini, bahwa saya akan menindaklanjuti tentang aksi nyata saya tugas sebagai guru penggerak, bahwa dalam modul 3.2 ini yang berjudul tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Bapak Sahabudin bahwa tentang peranan atau kerjasama dengan Kementerian Pertanian itu atau kelompok P2L dalam kerjasama dengan Sekolah Negeri Bualangan. Ya, terima kasih Guru. Jadi program P2L ini, Pekarangan Pangan Lestari ini salah satu program pemerintah melalui Dinas Pertanian. Itu program merupakan tindak lanjut dari program pengembangan bawang merah yang ada di lahan sawah petani. Nah, di sini kami bergerak di dalam program P2R ini merupakan salah satu program pemberdayaan kelompok masyarakat untuk memenuhi daripada kebutuhan atau ketahanan pangan masyarakat, terutama di rumah tangga masyarakat itu masing-masing. Jadi di sini kita berdayakan terutama ibu-ibu yang mendapatkan bantuan di lahan pertaniannya masing-masing. Jadi bapak-bapak itu menerima bantuan bawang, ditindaklanjuti di tengah masyarakat, di pemilihan masyarakat dalam hal pemberdayaan daripada wanita, kelompok wanita taninya.
Nah di sini sudah barangkali kami selaku penyuluh mulai dinas pertanian sebagai petugas lapangan dalam hal ini memfasilitasi petani terutama kelompok wanita tani ini untuk bagaimana supaya bisa memanfaatkan daripada lahan pekarangannya untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya masing-masing. Di situ juga pada akhirnya sudah barang tentu akan meningkatkan daripada pendapatan masyarakat itu sendiri. Termasuk dengan kerjasama dengan sekolah. Nah, di dalam hal karena ini merupakan rumah pangan lestari, ini sangat sinkron sekali, sangat mendukung sekali kebetulan program yang terbaru untuk terutama di sekolah dasar negeri itu bahwa ada kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka ini sangat mendukung. Ya kenapa enggak? Kami dari lingkungan masyarakat dengan kami juga dari petugas dia sangat mendukung sekali terutama dalam hal memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah karena ini di samping teori bahkan kami tindak lanjut sampai dengan tindak lanjut wujud bagaimana teknik budidaya sampai pemasaran. Ya. Jadi dalam hal ini sangat jelas sekali dalam menjelaskan tentang peran kelompok PDRS serta dinas terhadap pertanian dan bentuk kerjasama dengan ekonomi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika memang ini salah minta waktu Bapak. Terima kasih. Jadi untuk kelanjutannya ya insya Allah kita saling mendukung antara baik itu kelompok kami dari petugas, kelompok wanita tani yang ada di masyarakat, bahkan dengan program daripada P5 SDM terutama SDM ini sangat mendukung sekali. Jadi kami sangat betul-betul respon untuk bagaimana ke depannya yang tidak perlu nanti bagaimana sampai tindak lanjut daripada pasca panennya untuk bisa menghasilkan terutama untuk ya paling tidak meningkatkan ada pendapatan untuk guru-guru yang dari sekolah dasar itu. Terima kasih. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa sekali hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu atas kedatangan saya ini, mungkin agak meminta waktu Ibu, keperluan Ibu dalam bekerja hari ini. Mohon izin bahwa kedatangan saya di sini untuk menindaklanjuti tugas aksi nyata saya dalam sudah masuk dalam modul 3.2 kemarin tentang yang berjudul tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, terkait di sini bahwa puskesmas di wilayah Kecamatan Lopok ini bekerjasama dengan sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Lopok. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, bagaimana peran pihak puskesmas ini dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Lopok ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur Hidayah atas kedatangannya ke Puskesmas Lopok ini dengan kita menjalin silaturahim dalam rangka salah satunya adalah kita meningkatkan tujuan kita bersama itu meningkatkan pada kesehatan masyarakat di Kecamatan Lopok ini. Kaitan dengan pertanyaan Bu Hidayah bahwa kami diminta untuk memberikan masukan atau peran daripada puskesmas terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Lopok ini, bahwa kalau dibilang peran kami terhadap sekolah itu sangat intens sekali itu sangat sekali hubungan kami dengan sekolah, terutama dalam hal meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah juga. Adapun salah satu kegiatan bukti hubungan kami dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Lopok ini antara lain misalnya dalam kerjasama dalam hal ini Bu,
untuk meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah, kami di sini ada program UKS ya, upaya kesehatan sekolah, kemudian UKGS, upaya kesehatan gizi anak sekolah, kemudian pemberian obat cacing, kemudian ada imunisasi anak sekolah dasar kelas 1 dan kelas 6. Jadi, yang antara lainnya ada imunisasi tetanus toxoid dan difteri tetanus. Di sini kenapa menjadi penting, karena anak-anak sekolah, harapan kami ke depan, harapan kita semua agar anak-anak sekolah tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas dari segi kesehatannya, kemudian dari segi intelektualnya juga, sehingga kami sangat memperhatikan anak-anak sekolah sebagai sasaran utama kami dalam hal membangun generasi penerus bangsa. Terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya, bahwa sangat jelas hari ini saya mendapatkan informasi pada Ibu bahwa peran dengan khususnya dengan sekolah itu ternyata sangat besar. Dan ini saya rasa ini sungguh sangat membantu meningkatkan tentang profil belajar siswa juga, karena di samping itu siswa juga bisa sehat, bisa fokus dalam belajarnya. Dan saya rasa ini sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah membantu saya dan meluangkan waktunya dalam wawancara terkait dengan tugas aktivitas saya. Terima kasih. Mungkin ada usul saya Bu Hidayah kaitan dengan kerjasama kita sudah lama sekali kita jalin, dan insya Allah kedepannya akan terus menjadi intens. Itu dengan adanya program-program kami yang ada di Puskesmas, kami mohon sekali bantuannya Ibu agar kami bisa difasilitasi gitu Bu Nur ya, dalam hal misalnya mempersiapkan anak-anak murid ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan anak murid, misalnya ada penyuluhan atau ada pemberian vitamin, tablet tambah darah, obat cacing, sehingga harapan kami tidak ada yang terlewatkan gitu untuk anak-anak kami ya. Sehingga ketika ada jadwal misalnya kami jelas ada pemberitahuan lebih awal, jadi dari Ibu Nur Hidayah bisa memfasilitasi kami untuk mempersiapkan matang-matang sehingga tidak ada anak satupun anak yang terlewatkan dalam hal kita memberikan pelayanan. Insya Allah. Kami mohon kerjasamanya juga. Salam hormat saya buat teman-teman guru-guru yang ada di sekolah. Insya Allah. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan ilmunya. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.